Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatan Naufal dengan NPM 2408 01 0263. Di sini saya akan membacakan bagian latar belakang. A. Latar belakang. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam negara hukum, keberadaan hukum diharapkan mampu menjaga ketertiban sekaligus menjamin pelindungan terhadap hak-hak masyarakat. Akan tetapi, perkembangan praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa orientasi terhadap kepastian hukum seringkali lebih diutamakan dibandingkan dengan pencapaian keadilan yang bersifat substantif. Akibatnya, hukum cenderung dipahami secara sempit sebagai norma tertulis yang harus diterapkan secara formal tanpa mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menurut karya tulis Hurairah dan Susanti 2022. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari pengaruh positivisme hukum yang berkembang dalam sistem hukum modern. Positivisme hukum memandang bahwa validitas hukum ditentukan oleh prosedur pembentukannya dan bukan oleh nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pemikiran Hans Kelsen yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terpisah dari moral telah memberikan pengaruh besar terhadap paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada legalitas formal. Dalam praktiknya, paradigma tersebut memang mampu menciptakan kepastian hukum, tetapi penerapan yang terlalu kaku seringkali mengabaikan dimensi keadilan dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum itu sendiri, menurut karya tulis Rahmatullah pada tahun 2022. Berbagai persoalan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa legalitas formal tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Tidak sedikit putusan pengadilan dan kebijakan hukum yang secara normatif memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap belum mencerminkan rasa keadilan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku secara dos solen dengan realitas pelaksanaannya yaitu das saya. Kesenjangan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum, tetapi juga mengindikasikan adanya persoalan yang lebih mendasar mengenai hakikat hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, hukum tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga harus menjamin keadilan dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut harus ditempatkan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan legitimasi moralnya. Sementara itu, Sajib Toraharjo melalui gagasan hukum progresif menegaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dipahami secara kaku dan mekanistik, melainkan harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, menurut karya tulis Al-Hafiz dan Yunanto pada tahun 2023. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum pada hakikatnya memiliki dimensi moral dan kemanusiaan yang tidak dapat dipisahkan dari proses penegakannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan utama yang dihadapi penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga berkaitan dengan krisis ontologi hukum yang menyebabkan hukum lebih dipahami sebagai instrumen legalitas formal daripada sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi ontologi hukum yang mampu menempatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara proporsional, sehingga hukum dapat berfungsi secara lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Bagian berikutnya akan disampaikan oleh teman satu kelompok saya. Terima kasih.